Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak kita, ibu-ibu kita, para guru-guru kita, dan semua murid yang hadir di Masjid Darul Ulum Habis Enter. Mari kita puji Allah, kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diperjumpakan dengan suatu bulan yang sangat-sangat istimewa. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Sehingga Nabi sendiri menamakan bulan ini dengan berbagai macam nama. Para ulama menganjurkan kepada kita untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini dengan mengucapkan marhaban. Marhaban ya Ramadan. Orang terjemahkan bahasa kita dengan selamat datang Ramadan. Marhaban itu pengertiannya lebih luas, lebih dalam maknanya daripada selamat datang. Karena marhaban itu maknanya luas, lapang. Asal katanya raha dan ba, luas dan lapang. Kemudian terpakai untuk ucapan yang kita ucapkan kepada tamu yang datang, di mana tamu itu sangat istimewa, sangat mulia, dan sangat ditunggu-tunggu kehadiran dan kedatangannya. Karena saking gembira dan senang kita, lalu kita persiapkan segala sesuatu untuk tamu itu. Dengan segenap keluasan dan kelapangan. Nah, inilah maknanya marhaban. Kepada tamu yang datang, kami senang, kami suka. Kami beri tempat selapang-lapang dan seluas-luasnya untuk engkau wahai tamu. Kami sudah lama menunggu dan menanti, sangat rindu. Namanya marhaban ya Ramadan. Itu satu. Sekarang kita sudah masuk malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan. Di malam pertama ini, malaikat ditugaskan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Di mana malaikat itu menyeru, memanggil. Apa bunyi panggilan seruannya? Ya baghiyal khairi, aqbil. Ya baghi, wahai para pencari. Para pencari kebaikan, baghiyal khair. Wahai para pencari kebaikan. Wahai orang-orang yang ingin selalu untuk berbuat baik. Aqbil, marilah, datang menghadap, segeralah. Karena sudah tiba waktunya, kesempatannya, peluangnya untuk kamu berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itu bulan Ramadan. Di malam hari ini, malaikat ditugaskan oleh Allah menyeru, nada munadin. Apa bunyi seruannya? Ya baghiyal khair. Wahai para pencari kebaikan. Dan orang-orang yang suka berbuat baik. Aqbil, mari ke sini, datanglah menghadap, segeralah. Karena terbuka seluas-luasnya, selapang-lapangnya, sebebas-bebasnya untuk kamu banyak-banyak berbuat baik di bulan ini, bulan Ramadan.
Lalu seruan yang kedua, ya bagiyas syarr. Syarr, wahai para pencari keburukan. Atau wahai orang yang suka berbuat buruk. Aksir, sekarang tahanlah, berhentilah. Karena kalian berada di suatu bulan yang sangat agung, sangat mulia, sangat istimewa. Sudah itu, hentikanlah lagi, aksir. Untuk itu, setan-setan dibelenggu. Ini sudah populer ini. Sufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Tidak semua setan, tapi maradahnya. Maradatul jin, para setan-setan, pembangkangnya, tokoh-tokohnya, ketua-ketuanya. Jadi setan-setan, para tokoh-tokohnya, para pemimpin-pemimpinnya, pada direngkotnya, dibelenggu semua. Karena ini bulan ini adalah bulan di mana bulan di mana diberi kesempatan orang berbuat baik, jangan ganggu. Yang jin-jin pengganggu, setan-setan yang suka menghambat, menghalangi, merintangi orang untuk berbaik, diikat, dibelenggu, dirantai. Nah, kecuali setan-setan yang kecil-kecil. Kenapa? Jangan ganggu orang berbuat baik. Dan jangan sampai orang yang suka berbuat salah, berbuat buruk, melanjutkan keburukannya, kejelekannya. Karena bulan ini mulia. Bulan mulia. Itu yang kedua yang disampaikan. Di mana malaikat menyeru, ya baghiyal khair akbil, ya baghiyal syarr aksir. Walillahi utaqa. Setiap malam, dalam sebuah riwayat dikatakan setiap berbuka. Setiap malam, setiap berbuka, Allah lillahi utaqa. Allah memiliki orang-orang yang akan dimerdekakannya dari neraka. Setiap malam, malam ini dan besok berbuka. Setiap malam, ketika waktu berbuka, Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan, dimerdekakannya dari neraka. Untuk itu kita disukai sekali berdoa kepada Allah setiap berbuka dan setiap malam. Agar kita termasuk orang yang dibebaskannya, dimerdekakannya, diselamatkannya, dijauhkannya dari neraka. Karena setiap malam, yakni setiap berbuka, Allah akan memerdekakan sekian banyak orang dari neraka. Maka berdoalah. Di mana doa orang berpuasa itu makbul. Dan doa orang berbuka juga makbul. Di antara doa-doa itu dia. Misalnya, Rabbana srif anna adzaba jahannam, inna adzabaha kana garam, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Surat Al-Furqan. Atau doa-doa lainnya supaya kita terhindar, selamat dari neraka. Misalnya, Allahumma ajirni minan nar. Atau Allahumma inni a'udzubika minan nar. Banyak, yang penting berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tidak termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkannya dari neraka. 3. Yang keempat, besok sehabis gelap malam datang waktu sahar. Waktu sahar. Sahar itu adalah waktu setelah hilangnya gelap malam.
menjelang terbit fajar subuh, sahar. Jangan digoda orang. Tapi setan sudah dibelenggu. Goda orang. Sahar. Di waktu sahar itu kita makan. Makan dan minum. Aktivitas makan dan minum itu namanya suhur. Yang kita makan sahur. Cuma di kita namanya sahur saja semuanya. Sahur. Sebenarnya sahur itu artinya makanan dan minuman yang dimakan. Jadi makanan dan minuman yang kita makan sahur. Aktivitas makan suhur. Waktunya sahar, jamannya ashar. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah. Karena siapa saja yang bersahur, dia akan mendapatkan berkah. Jangan sampai tidak bersahur. Walaupun dengan sepipir roti atau korma, sedegu air. Yang penting bersahur. Alhamdulillah, kita di Abi Center ini setiap Kamis berpuasa. Jadi hanya melanjutkan kebiasaan saja. Karena kita sudah biasa puasa Kamis, di sini besok Kamis. Nah, biasa-biasa saja. Jangan pura-pura letih pula, karena sudah biasa. Jangan menjadi alasan pula tidak sekolah besok. Karena kita sudah biasa puasa Kamis. Aman-aman saja. Kedua berkahnya sekarang. Awal Ramadan kita Kamis, kita sudah terbiasa puasa Kamis. Diawali dengan sahur. Waktu sahur itu, atau sahar itu, adalah waktu terbaik untuk minta ampun. Jadi kalau cepat bangun besok, cepat datang ke masjid, jangan lupa minta ampun. Karena waktu sahar, waktu terbaik untuk minta ampun. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahar, di waktu sahur suka minta ampun. Siapa itu? Orang-orang bertakwa. Yang Allah janjikan kepadanya surga. Minta ampun itu 3. Nih. Pertama, minta ampun atas dosa-dosa kita pribadi. Yang kedua, minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Diri kita, siapa lagi? 2 orang tua kita, termasuk dalamnya guru-guru kita. Guru-guru orang tua kita di sekolah, di pondok. Dan yang ketiga adalah minta ampun untuk semua kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang hidup dan mati. Di waktu sahur ini. Waktu terbaik salah satunya untuk beristighfar meminta ampun di waktu sahur. Yang pergunakan itu wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang suka meminta ampun di waktu sahar. Atau dalam surat Az-Zariyat, surat disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur. Nah, besok sahur insyaallah. Nanti. Kemudian setelah sahur ada nanti namanya istilah lain, ta'jil. Kalau sahur kita disuruh dan disunnahkan agar kita menunda, jangan mempercepat, mengakhirkan sahur. Kalau berbuka kita disuruh menyegerakan. La yazalun nas bi khair ma'ajal fitr. Cuma sekarang ta'jil itu sering orang katakan dengan berbuka. Kesalahan sedikit. Ta'jil itu bukan berbuka. Takjilan. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Ajala yu'ajjilu ta'jil.
menyegerakan. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia itu akan terus dalam kebaikan selagi mereka suka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka namanya ta'jil. Cuman orang sering bilang ta'jil itu makanan. Jadi yang ta'jil adalah menyegerakan berbuka dengan yang manis. Bukan menyegerakan makan. Makan berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka adalah membatalkan puasa yang telah kita puasakan diri kita semenjak siang tadi. Membatalkan puasa namanya iftar. Apa? Iftar. Iftar itu membukakan puasa. Iftar. Dengan apa kita batalkan puasa? Kita bukakan puasa dengan yang manis-manis, dengan buah-buah. Mudah-mudahan ibu-ibu kita rajin mengantarkan pisang ke sini. Mudah-mudahan Bu Reni bisa bawa pisang. Ya? Dengan apa kita iftar berbuka? Iftar. Coba baca semuanya. Iftar. Iftar. Oh. Iftar. Apa itu? Berbuka. Berbuka. Lawan berbuka apa? Imsak. Apa lawannya? Imsak. Imsak menahan. Kapan kita mulai menahan? Tidak makan dan tidak minum. Ketika fajar subuh masuk. Ketika subuh masuk. Bukan ketika serine. Bukan serine. Serine bukan menahan. Menahannya mulai ketika subuh masuk. Masuk atau subuh, nah langsung menahan. Serine itu aba-aba, lampu kuning. Kalau belum azan orang lagi belum menahan. Karena mulai menahan semenjak terbit fajar. Nah, kan? Definisi puasa itu, asyam, as-saum itu al-imsak. Menahan diri, anjami ilmu fitirat. Daripada segala yang membatalkan, yang merusakkan puasa. Min tulu'il fajri. Semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Namanya imsak. Apa imsak? Menahan diri dari segala sesuatu yang merusakkan atau membatalkan puasa. Nanti baca, nanti. Nanti baca. Ilmu Wahabi lebih hebat pada itu sedikit. Ya. Nahan diri. Imsak. Lawan imsak, iftar. Apa iftar? Membatalkan. Tadi menahan, sekarang membatalkan menahan itu dengan masuknya maghrib. Jadi dengan masuknya waktu maghrib, iftar. Berbuka. Berbuka yang terbaik adalah dengan ta'jil. Menyegerakan. Menyegerakan berbuka dengan yang manis-manis. Korma. Nah, ada korma buah yang manis. Atau yang manis-manis. Menyegerakan berbuka namanya ta'jil. Cuman orang-orang kita sering bilang ta'jil itu makanan. Berbuka. Ini kata orang-orang namanya keliru. Ta'jil itu bukan makanan. Ta'jil lah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Nah, ini sedikit sebagai bekal untuk kita akan mulai besok puasa. Terakhir, puasa. Puasa itu dalam bahasa Quran disebut dengan siam. Atau disebut juga dengan saum. Saum dan siam sama akar katanya. Siam terambil daripada saum. Saum itu sad, waw, mim, saum. Saum itu maknanya 3. Berapa? Saum, siam. Kalau diterjemahkan secara bahasa 3. Pertama, imsak. Yang kedua, rukud.
Yang ketiga sukun. Imsak artinya menahan. Rukud artinya diam, berhenti. Sukun, tenang, tidak bergerak. Tiga, saum. Saum namanya. Jadi kalau diterjemahkan saum itu secara bahasa artinya tiga. Yang pertama imsak, yang kedua rukud, yang ketiga sukun. Kalau secara bahasa itu berarti orang yang puasa adalah orang yang menahan diri. Orang yang diam. Tidak banyak gerak. Sukun, orang yang tenang. Untuk itu, tahanlah segala sesuatu yang akan membatalkan puasa. Termasuk menahan bicara yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk ditahan. Menahan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, tingkah-tingkah, agar jangan rusak. Maka berdasarkan itu dibuatlah ulama definisi puasa. Apa definisi puasa? Al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'niyah. Puasa itu menahan diri dari segala yang dapat merusakkan. Apalagi membatalkan puasa itu semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi inti daripada puasa menahan. Apa? Menahan diri. Bukan hanya makan, bukan hanya minum, tapi dari segala hal yang bisa merusakkan nilai-nilai kesempurnaan, keutamaan puasa kita, apalagi membatalkan. Apa namanya? Menahan diri. Menahan diri. 4 itu. Untuk menghormati Pak Ketua DKM kita, Ustaz Amal. Malam ini katanya, ditugaskan Nabi untuk isi. Kita sudah batuk-batuk ditugaskannya. Air pun tidak ada di sini. Itu kesimpulan apa kita malam hari ini. Pertama, salat tarawih kita setelah Isya 2 rakaat. Berapa? 2. Boleh 4? Boleh. Tapi yang kita pakai 2. Kepada imam jangan panjang-panjang. Karena kalau panjang-panjang nanti safnya bolong-bolong. Ini kami tadi bergerak dengan Ustaz apa dekat Nabi tadi? Ustaz apa? Dekat Nabi tadi? Sering bolong-bolong kita ya. 2 bolong-bolong dia. Panjang-panjang, bolong. Bergerak aja kita. Jadi jangan imam panjang-panjang. Tapi jangan pendek-pendek. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. 2 rakaat. Baru witir. Siapa yang ingin ikut witir, ikut witir. Siapa yang tidak, boleh tunda witirnya. Untuk tengah malam. 2. Setelah witir, setelah salat tarawih witir, baru ada tausiah. Tausiahnya setiap malam para ulama-ulama besar kita. Calon-calon ulama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari ya? Pas 10. Ini besok. Ini besok satu lagi. Ini besoknya. Ini besok-besoknya. Ini besok-besok. Kita pulang tanggal berapa? Tanggal 19. Bukan 19. 9. Berarti kita di sini berapa hari? 11 hari. 10, 11. 10 hari. 11. 17 hari di sini. Masa ya puasa di sini 17 hari? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah catat? Sudah? Lama. Sekian saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Mohon kami diberi semangat untuk beribadah selama bulan Ramadan ini. Jauhkan daripada kami bosan dan malas dalam berbuat amal saleh. Amin. Beri kami kekuatan dan kemauan untuk mengisi hari-hari Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Amin. Ampunkan segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami, juga dosa-dosa dan kesalahan orang tua dan guru-guru kami, serta kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang hidup dan yang mati. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.